Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin alaihi wa ala alihi wa ashabihi afdalus salati wa atammu taslim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah, fathaha wa nasraha wa rizqaha wa nuraha wa barakataha wa hudaha, wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ayuhal muslimun wal muslimat, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali pengajian kita malam ini dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Semoga semua nikmat itu menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok contoh dan teladan. Beliau yang telah berdakwah, berhijrah dan berjihad untuk menyebarkan risalah agama Islam, mengeluarkan manusia dari kesyirikan kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari kejahilan kepada ilmu, dan dari kegelapan az-zulumat kepada cahaya. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, baru saja kita melewati pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Muharram selalu mengingatkan kita pada peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang penanggalan hijriah itu dimulai atau dijadikan titik permulaannya adalah tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah itu dari Mekah ke Madinah bukan di bulan Muharram. Peristiwa hijrah sebenarnya terjadi di bulan Safar, di akhir bulan Safar. Ahli-ahli sirah, jumhur mereka mengatakan lebih kurang pada 27 Safar. Lalu kemudian sampai di Madinah, yaitu di daerah Masjid Quba 8 Rabiul Awal. Jadi beliau 3 malam di Jabal Thur, lalu kemudian setelah 3 malam di situ, malam 28, 29, 30, 8 hari 8 malam
menempuh perjalanan menuju Madinah dan sampai di Kuba tanggal 8 Zulhijjah tahun 1. Tempat malam menginap di situ yaitu mulai hari Senin sampai Jumat. Jumat pagi Nabi SAW bertolak dari Masjid Kuba menuju lokasi Masjid Nabawi yang kita saksikan hari ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, hijrah itu peristiwa yang amat luar biasa besar dalam Islam, dan dia adalah titik balik kemenangan dalam perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hendak memulai pembicaraan tentang bagaimana proses hijrahnya Nabi, apa sebab yang melatar belakangi, maka tentu yang pertama, hijrah itu semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang Nabi sampaikan kepada Abu Bakar ketika kalau para sahabat berhijrah itu memang demi mengamalkan agama, demi menyelamatkan diri dan agamanya. Tapi untuk Nabi sendiri, maka dia menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar sudah bersiap-siap sebagaimana para sahabat yang lain. Lalu Nabi jumpai Abu Bakar dan Nabi katakan, ala rislik, tunggu wahai Abu Bakar, inni arju an yu'zana li, aku berharap akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Maka itu semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentu demi maslahat dakwah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengerahkan segala yang dia miliki untuk mendakwahi orang-orang Mekah, khususnya zu'ama qabail atau pemimpin-pemimpin kota Mekah, pemimpin-pemimpin kabilahnya, dan semua hujjah telah ditegakkan. Tidak ada lagi sebab orang-orang Mekah itu tidak beriman cuma karena sombong dalam dirinya atau hasad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau memang memperturutkan hawa nafsunya. Maka ini tentu tidak bisa lagi dibacakan ayat Al-Quran sebagaimana apapun dibaca tak lagi berpengaruh kepada mereka. Apalagi mereka sudah masuk kepada permusuhan kepada Islam, memperolok-olok dakwah Nabi, menyiksa kaum muslimin yang lemah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berfikir tentang basis dakwah lain. Jadi ini juga menjadi satu pelajaran, ya. Kalau sudah habis, katakanlah, puncak dari usaha yang kita berikan, namun tidak berhasil di situ, ya barangkali di tempat lain sebagaimana sunnatullah di dunia ini. Maka Nabi berpikir tentang Taif, tapi kemudian kita tahu ditolak, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amat bersedih hati pada peristiwa itu. Sebelum itu pula meninggal Abu Talib dan Khadijah, dua sosok yang menguatkan Nabi internal dan eksternal. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menghadirkan orang-orang dari Madinah, khususnya dari suku Khazraj. Jadi pada tahun 11 di musim haji, sebagaimana orang-orang Arab telah melaksanakan haji sebelum Nabi datang, sebelum Islam datang, warisan
syariat Nabi Ibrahim, maka Nabi menjumpai qabail, suku-suku yang berhaji, dan Nabi sampaikan Islam. Nabi bacakan ayat Al-Quran sebagai bukti mukjizatnya. Ada yang menolak mentah-mentah, ada yang menolak dengan halus, tapi tidak ada yang menyatakan siap menerima dakwah Nabi, sampai Nabi menjumpai 6 orang dari suku Khazraj. Nabi jumpai di daerah Mina di musim haji, di hari-hari tasyrik. Maka Nabi bertemu dengan As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. 6 orang, semuanya dari Bani Al-Khazraj. Nabi kemudian jumpai mereka, dan kemudian Nabi tawarkan kepada mereka Islam. Semula Nabi tanya, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Safi Rahman dalam Rahiqul Makhtum ini, man antum? Ini kalian dari mana? Kata Nabi, ya, karena mereka ini kan pendatang, ya, berkemah di daerah Mina. Qalu nafar min al-Khazraj, kami orang Khazraj, dari Khazraj. Nabi katakan min mawalil Yahud, oh, tetangga orang Yahudi di Madinah, ya. Lalu kemudian mereka mengatakan, na'am, afala tajlisun ukallimukum, maukah kalian duduk, aku hendak berbicara dengan kalian, dan mereka mau. Maka kemudian Nabi bacakan Al-Quran, Nabi jelaskan apa itu Islam, mengajak kepada tauhid, meninggalkan penyembahan kepada patung, mengajak kepada silaturahim, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan dibangun persaudaraan di atas iman, dan meninggalkan fanatisme jahiliyah, yaitu fanatisme di atas golongan. Maka mereka saling berkata, ta'lamuna wallahi ya qaum innahu lan nabiyyul ladzi tawa'adakum bihi yahud. Demi Allah, inilah Nabi yang selalu disebut-sebut oleh orang Yahudi. Barangkali lebih dari satu kesempatan kita sampaikan di mimbar ini, bahwa kalau ada orang beruntung bertetangga dengan Yahudi dalam sejarah umat manusia ini, mungkin hanyalah orang-orang Ansar. Karena dengan mereka bertetangga dengan Yahudi, itulah mereka sering mendengar orang Yahudi mengatakan akan datang Nabi akhir zaman, akan datang Nabi terakhir, yang kalau dia sudah muncul, kami akan perangi kalian, kami akan kalahkan kalian. Karena orang Yahudi berpikir Nabi itu datang dari suku dan keturunan mereka. Maka orang Ansar ini dengan taufik dari Allah langsung mengatakan, inilah Nabi yang disebut-sebut oleh orang Yahudi. Maka kemudian mereka pun pulang, ya, dan ini rahasia antara Nabi dengan 6 orang. Lalu pada tahun depan, tahun 12, maka mereka berjumpa lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sama, ya, di Al-Aqabah, yaitu satu tempat di daerah Mina di musim haji. Jumlah mereka bertambah dari 6 orang menjadi 12. 5 orang sama, 1 tidak ikut, dan 7 orang yang baru. Dari 12 ini, maka 10 dari Khazraj, 2 orang dari suku Aus dan Khazraj. Maka mereka kemudian menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbaiat tidak berbuat kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina, jangan bunuh anak kalian,
sebagaimana orang jahiliyah membunuh anaknya kalau dia takut kelaparan. Dan jangan berbuat dusta dan fitnah, dan jangan mendurhakaiku fi ma'ruf, dalam segala yang baik. Dan kemudian Nabi SAW ambil bai'ah dari mereka atas janji itu. Ini belum ada perbincangan Nabi akan datang kampung mereka, baru sebatas kami pulang Rasulullah, kami ajak keluarga kami, tetangga kami, bangsa anak kami ajak kepada Islam. Lalu mereka meminta, jadi tahun 12 ini mereka minta, ya Allah, ya Rasulullah, tolong kirim bersama kami seorang guru. Kalau kami kan semantau bosan dengan engkau ya Rasulullah, berjumpa di Aqabah lalu pulang di musim haji. Tolong kirim orang yang sudah lama belajar dengan engkau. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Mekah yang gagah dari keluarga kaya raya, siap ditugaskan oleh Nabi SAW berdakwah di negeri orang. Dia ini dari Bani Abdiddar, Mus'ab bin Umair Al-Abdari, dari Bani Abdiddar. Maka Mus'ab ini menjalankan tugasnya lebih kurang setahun, dari bulan Zulhijjah berangkat ke Madinah sampai kemudian menjelang musim haji dia pun kembali ke Mekah untuk berhaji dan melaporkan tugasnya kepada Nabi SAW, dan dia berhasil. Jadi tadi kan 12 tambah 1 Mus'ab bin Umair dan tambah 1 Jabir yang dia tidak ikut, ya. Jadi orang pertama tapi tidak ikut pada Bai'atul Aqabah. Dalam setahun maka Mus'ab bin Umar ini berhasil mengajak mayoritas penduduk Madinah. Bagaimana ukurannya? Hampir tidak ada rumah di Madinah kecuali sudah ada orang masuk Islam. Artinya sekampung Madinah itu masuk Islam, saudara. Walaupun tidak semua orang, tapi setiap rumah itu sudah ada yang masuk Islam. Maka Nabi pun berbahagia dengan berita yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair ketika dia kembali ke Mekah. Maka pada tahun yang ke-13, ya, di musim haji kembali, Nabi berjumpa dengan 70 lebih utusan masyarakat Madinah. Bukan 70 yang masuk Islam, tapi utusannya 70 orang. Dan mereka sudah berbincang di antara mereka, apakah masih akan kita biarkan Nabi yang kita imani dia ditindas di kota Mekah, kemudian dihinakan oleh orang-orang Mekah? Apakah belumkah datang saatnya kita menyampaikan baiat, janji setia dan sumpah setia akan membela beliau kalau beliau datang ke Madinah? Dan itu terjadi pada tahun 13 yang disebut dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Jadi pertama berjumpa dengan 6 orang, setahun setelah itu Bai'atul Aqabah pertama, setahun setelah itu Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Maka dalam peristiwa itu Nabi ditemani oleh pamannya Al-Abbas. Abbas yang membuka cerita, wahai orang-orang Madinah, ketahuilah ini Muhammad keponakanku, dia adalah orang yang kalian ketahui. Nabi berdakwah di kota Mekah. وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ فَهُوَ فِي عِزٍّ
min qaumihi wa man'atin fi baladih. Ketahuilah kami keluarganya dari Bani Hashim membelanya dari gangguan orang-orang Mekah ini. Wa innahu qad aba illa al-inhiyaz ilaikum wal nuhuqa bikum, tapi dia bersikeras dan ingin hijrah ke kampung kalian. Wa in kuntum tarawna annakum wafawna lahu bima da'awtumuhu ilaih wa mani'uhu mimman khalafah fa antum wa ma tahammaltum min dhalik. Kalau kalian siap berjanji setia kepadanya, membelanya dari orang yang menyelisihinya, maka aku serahkan dia kepada kalian. Tapi kalau kalian masih ragu, ataupun nanti cepat atau lambat muslimuhu wa khaziluhu, menyerahkan dia dan menghinakannya, menyerahkannya kepada musuh setelah dia keluar dari Mekah ke kampung kalian, dari kini sabui. Artinya kalau ada ragu-ragu lah, Abi Allah Muhammad ko, kami keluarganya Bani Hashim yang membela kata pamannya, tanpa berpikir, karena ini sudah berproses 3 tahun, seluruh mereka mengatakan kami siap, dan silahkan katakan ya Rasulullah apa yang mesti kami janjikan untukmu dan untuk Allah. Fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta, apapun yang kau suka, sebutkan saja syaratnya. Maka disampaikanlah wasiat Nabi SAW. Di antara paling terpenting adalah as-sam'u wa ta'ah dalam setiap keadaan, baik senang ataupun tidak. Siap memberikan nafkah atau siap membelanjakan harta demi kepentingan Islam, fil usra wal yusra, dalam keadaan lapang maupun sempit, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dan bahwa mereka siap menolong Nabi SAW, membelanya sebagaimana kalian membela nyawa kalian, istri kalian dan anak-anak kalian. Lalu apa untuk kami? Kata orang-orang Madinah, walakumul jannah, untuk kalian surga. Jadi kalau seorang Nabi SAW ya bisa ya, kalau kalian patuhi ini syarat-syarat ini, kalian tolong agama Allah, maka balasannya untuk kalian surga. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi memilih 12 orang naqibah, 12 orang tokoh dari kabilah-kabilah di Madinah agar ditunjuk 12 orang tokoh yang dia akan berdakwah di kabilahnya masing-masing. Akhriju ilayya minkum isnai asyara naqibah, pilih 12 orang di antara kalian, kata Nabi SAW. Maka dipilihlah 9 orang dari Khazraj dan 3 orang dari Aus. Lalu kemudian setelah peristiwa ini, kaum muslimin yang ada di Mekah mulai satu persatu berhijrah ke Madinah, dan umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa demikian? Karena kalau tidak, maka orang yang mau berhijrah ini biasanya ditangkap oleh keluarganya dan suku kabilahnya. Jadi ditangkap. Maka ada yang berhasil lolos, ada yang tidak. Seperti ada namanya Ayyash bin Rabi'ah, keluarga dari Abu Jahal, maka dia tak lolos sehingga ditangkap oleh Abu Jahal, kemudian dikurung di kota Mekah.
ada lagi namanya Abu Jandal, dan ada yang ketika mereka hijrah, yaitu Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya, maka tertangkap oleh keluarga Ummu Salamah. Maka Abu Salamah mengatakan, apa hak kalian melarang saya pergi? Maka mereka mengatakan, ya kalau kamu silakan, tidak ada hak kami melarang kamu, tapi istrimu ini dari suku kami, maka kami tak membiarkan dia pergi. Jadi sebegitulah zalimnya orang-orang Mekah. Mereka ini berangkat, suami, istri dan anaknya, tapi kemudian terpaksa berpisah. Ahli-ahli sirah dan riwayat menyebutkan, adapun anaknya maka dibawa oleh keluarga istri, tapi kemudian pula keluarga dari suami Abu Salamah, mereka juga tak rela bahwa anak yang merupakan mengikut nasab kepada ayah dibawa oleh keluarga ibunya. Maka mereka pun tarik menarik pada tangan anak itu sampai putus. Begitu riwayat menyebutkan, dan mereka memandang itu hal yang perlu untuk dilakukan. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi, Abu Bakar pun sudah bersiap-siap, tapi ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejak saat itu maka Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta yang sehat, dan dia beri makan dengan pakan yang terbaik, karena dia bersiap-siap untuk kapan-kapan Nabi datang untuk keluar dari kota Mekah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah hari di mana Nabi sudah diizinkan. Jadi ini rahasia. Jadi Nabi ini dalam hijrah ini memiliki banyak strategi, memiliki banyak takhtit atau perencanaan yang rinci, menunjukkan beliau mengajarkan umat ini bahwa umat ini harus memiliki strategi dalam hal apapun, apalagi dalam hal dakwah. Walaupun Nabi pasti sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi al-akhdhu bil asbab. Maka Nabi datang ke rumah Abu Bakar di siang hari. Jadi bulan Safar, siang-siang hari Nabi datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dengan meletakkan kain di atas kepalanya. Jadi Nabi meletakkan kain di atas kepalanya, walaupun dia tidak menutup wajahnya. Tapi ya kan, kalau ditutup mana pula curiga pula orang kan, siapa siang-siang pakai topeng kan, ya kan? Kan Nabi tutup wajah kepalanya, sebagaimana orang Mekah biasa seperti itu. Datang siang-siang hari ke rumah Abu Bakar, karena orang di Arab biasanya memang istirahat di siang hari, di waktu panas. Aisyah menceritakan, kami sedang duduk di rumah ayahku Abu Bakar, lalu datang seseorang mutaqanni'an, meletakkan kain di atas kepalanya, fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha, di waktu yang tak pernah Rasulullah itu datang ke rumah kami di waktu itu sebelumnya, di waktu siang. Maka Abu Bakar langsung tahu inilah yang disebut-sebut oleh Nabi itu. Maka Nabi masuk, lalu kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, akhrij man indak, keluarkan semua orang yang ada di sini. Awak badu aja, bondiang. Jadi Nabi tidak main-main, ya. Hal ini harus dilaksanakan dengan strategi, dan jangan ada bocor rahasia dan informasi. Sekalipun itu semua keluarga Abu Bakar, keluarkan semua orang, kata Rasulullah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, innamahum ahluk, ya Rasulullah, ini semua keluargamu. Jadi dijamin oleh Abu Bakar, iko
semua ini orang terpercaya Rasulullah, ini anak saya, ini semuanya tidak ada yang akan membocorkan rahasia. Maka Nabi mengatakan telah diizinkan untukku berhijrah. Ya, sebelum Nabi yang meminta untuk ditemani, Abu Bakar dulu yang menawarkan diri. As-suhbata bi abi anta ya Rasulullah. Izinkan aku menemanimu. Padahal kan kau beresiko ya. Tapi sebelum Nabi minta, dia yang menawarkan diri. Begitu adabnya. Maka kemudian Abu Bakar dan Nabi SAW pun keluar dari rumah Abu Bakar di siang itu. Kemudian summa abrama ma'ahu khutat al-hijrah. Nabi sampaikan kepada Abu Bakar khutbah atau takhtit perencanaan hijrah ini, dan kemudian Nabi pulang ke rumahnya sampai datang tengah malam. Ketika telah malam, maka Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar dan mereka keluar dari pintu belakang. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu orang-orang Mekah di saat itu sudah sepakat, ya, karena mereka sudah mendengar ini desas-desus Muhammad ini akan hijrah ke Madinah, walaupun belum pasti. Tapi kan pengikut-pengikutnya sudah duluan, cepat atau lambat dia pasti menyusul. Maka mereka sudah berapat dan bersidang di Darun Nadwah apa yang hendak dilakukan. Pada peristiwa yang kita tahu, di situ hadir seorang orang tua, orang asing tidak dikenal oleh orang Mekah, yang dia mengatakan, saya seseorang yang datang dari Najd, yang oleh para ahli sirah menyebut, ulama sirah menyebut dia adalah iblis, tapi berbentuk manusia, laki-laki tua, memakai pakaian yang rapi sebagaimana pemimpin-pemimpin kabilah orang Arab. Dan dia mengatakan, aku mendengar tentang laki-laki yang muncul di Mekah ini dan aku ingin menyumbangkan pikiran. Nyanyi. Maka orang-orang Mekah mulai bersidang, apalah kada buat. Yang satu mengatakan, kita buang Muhammad ini jauh-jauh, biarkanlah dia terbuang di negeri orang, ya, walaupun itu bagi orang Arab aib. Masa anak kemenakan sendiri dibuang di negeri orang terlantar. Tapi hendak mereka pilih itu. Berkatalah laki-laki dari Najd itu tidak pilihan. Kalau itu yang kalian lakukan, bukankah kalian telah melihat Muhammad ini bisa melunakkan hati orang? Bagaimana dia begitu indah dalam berbicara. Lambat laun dia akan kumpulkan orang dan menyerang kalian di kota Mekah. Lalu yang lain mengatakan, kalau begitu kita tangkap dan kita kurung. Laki-laki dari Najd itu mengatakan, itu juga bukan pilihan. Kalaupun kalian kurung, maka dia tetap bisa, ya, badannya yang dikurung, tapi kemudian dakwahnya tetap berjalan. Bagaimanapun dari dalam penjara itu, maka tentu akan ada orang-orang, ya, Abu Bakar, Umar dan pengikut Nabi yang lain menggerakkan dakwahnya. Karena dia Nabi masih hidup, ya, tentu dengan segala macam cara para sahabatnya akan berusaha membebaskan. Lalu kemudian berkatalah Abu Jahal, Fir'aunu hadhil ummah, aku memiliki pandangan yang tak mungkin kalian berselisih padanya. Kita kumpulkan semua kabilah di kota Makkah ini dan kita pilih dari masing-masing kabilah seorang pemuda yang memiliki nasab
dan memiliki keluarga. Artinya dia memiliki keluarga terpandang. Dan kita berikan dia pedang saifan sarimah. Lalu kita perintahkan mereka semua ini memukul Muhammad, artinya menebas Muhammad SAW dalam satu tebasan bersama-sama. Fatafarraqa damuhu bainal qabail, sehingga darahnya itu atau kematiannya itu ya jatuh kepada masing-masing kabilah ini, dan tidak mungkin keluarganya Bani Hashim sanggup melawan semua kabilah ini, sehingga mereka mau tidak mau pasti menerima diat. Pasti mereka mau menerima bayaran diat, yaitu 100 ekor unta. Kata iblis yang menyamar sebagai laki-laki tua, ini pendapat yang bagus. Jadi kalau ya kan beda-beda sekali ya kan antara Abu Jahal dengan iblis, sama paham. Jadi kalau ada orang di dunia ini pendapatnya dipuji oleh iblis, itulah Abu Jahal. Ini riwayat dinukilkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, maka Nabi pun ke Gua Thawr. Di situ selama 3 malam. Ada seorang pembantu Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah. Maka dia yang membawa sekelompok kambing untuk kemudian menghilangkan jejak kaki dari Nabi SAW. Dan untuk kita ketahui, Mekah itu tidak pula padang pasir yang memang pasir seperti itu, enggak ya. Jadi dia bukan itu yang kita lihat padang pasir, memang pasir yang lembut itu di kawasan Ar-Rub'ul Khali. Adapun di kota Mekah Madinah ini dia gunung bebatuan. Sehingga kalaupun ada jejak-jejak sedikit bisa disamarkan dengan gerombolan ternak yang dibawa oleh pembantu Abu Bakar Amir bin Fuhairah. Kemudian yang lain anak kandung Abu Bakar namanya Abdullah, dia yang menjadi informan. Pagi-pagi dia di kota Mekah seperti biasa. Ketika semua orang telah tidur, maka dia menyelinap menjumpai Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thawr untuk membawa makanan dan menyampaikan informasi. Ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Orang-orang Mekah sibuk mencari, bahkan membuat hadiah. Siapa yang menangkap Muhammad hidup ataupun mati dapat 100 ekor unta. Jadi kan kalau 3 hari dicari, maka mereka pun mulai kebingungan ya. Jadi lemah semangat, bukan karena mereka tidak tergiur dengan sesuatu, tetapi ya Nabi dicari kemana-mana tidak ada dua-duanya. Tentu hilanglah akal kan. Komen tidak ada. Bahkan mereka sudah sampai ke di atas Jabal Thawr itu, tapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tidak jadi melihat atau menemukan Abu Bakar dan Rasulullah di dalam Gua Thawr. Itu yang Allah abadikan dalam Al-Quran ya, ketika Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Sebelum itu Nabi SAW sudah menyewa dan bersepakat dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Uraiqid dari Bani Laith, seorang penunjuk jalan, orangnya amanah, mahir dan menguasai rute perjalanan, walaupun dia orang musyrik, belum beriman. Tapi orang Arab khususnya yang amanah, kalau sepakat. Masalah dia belum mengikuti Islam nomor 2. Yang jolid ini ialah sepakat. Setelah 3 hari 3 malam, dia yang membawakan 2 ekor unta yang dipersiapkan oleh Abu Bakar itu untuk menjemput Nabi SAW. Lalu bekal perjalanan disiapkan oleh putri Abu Bakar Asma
binti Abu Bakar, dan kurang kalinya lalu dia ambil kain pengikat di pinggangnya dan dia belah dua, sehingga kita mengetahui dia bergelar Zatun Nitaqain, Zatu An-Nitaqain, karena dia membelah kain di pinggangnya untuk dijadikan pengikat bekal Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Nabi, ya, bertiga dengan Abdullah bin Uraikid, dan Nabi memilih jalan yang berlawanan dari arah Madinah. Kalau Madinah ada ke utara, Nabi menghadap ke selatan, ke arah Yaman, untuk menghilangkan jejak. Ini semua menunjukkan Nabi kita mengajarkan umat ini supaya berakal, berfikir, berstrategi. Lalu kemudian, ya, mulailah perjalanan itu, ya. Nabi SAW tidak melalui jalan yang biasa, ya, dan banyak melewati jalan sahil, ya, yaitu jalan ke arah pesisir. Kalau sekarang, ya, ke arah barat, yaitu ke arah pesisir daerah Jeddah dan yang menyisir Laut Merah. Sampai Nabi juga melewati namanya Ma'bad Ummu Ma'bad, di daerah satu lembah yang tidak jauh dari Usfan. Usfan itu jarak 80 kilo dari Mekah, ya, jarak 80 kilo dari Mekah. Maka di situ Nabi lebih kurang menjumpai seorang wanita bernama Ummu Ma'bad, dan kemudian dia yang menceritakan kepada suaminya bagaimana dia menjumpai seorang laki-laki seperti Rasulullah. Dan kelebihan Ummu Ma'bad ini, dia adalah salah satu yang menceritakan fisik Rasulullah, karena dia yang menceritakan kepada suaminya, dan kemudian itu diriwayatkan, sehingga kita mendapati keterangan fisik Nabi itu paling banyak dari hadis Ummu Ma'bad. 8 hari 8 malam Nabi berjalan sampai di Madinah, ya, berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari segi perawakan, maka siapa yang nampak lebih tua? Abu Bakar. Nabi waktu itu umur 53, Abu Bakar umur 50. Tapi lebih nampak tua Abu Bakar. Nabi sampai wafat, ubannya hanya beberapa belas helai. Itu umur 63 waktu dia wafat, apalagi sebelumnya. Maka orang mengira Abu Bakar yang dinanti-nanti, sampai kemudian mereka tahu, ya, yang mereka nantikan itu adalah Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sampai di daerah Quba, kemudian singgah di suatu bustan, kebun yang disebut Bustan Al-Mustawal. Hari ini ada suatu kebun di samping Masjid Quba. Mereka mengatakan di sini Nabi berteduh ketika dia pertama sampai ke Madinah. Namanya Bustan Al-Mustawal. 4 hari di situ Nabi mendirikan masjid, yaitu Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah masjid yang dipuji oleh Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun di atas ketakwaan. 4 hari 4 malam di situ Nabi kemudian berangkat ke Madinah atau ke arah Masjid Nabawi, dan kemudian semua ingin mengajak Nabi, di rumah kami ya Rasulullah, di rumah kami. Tapi kemudian Nabi katakan, biarkan unta ini berjalan, karena unta ini diperintah oleh Allah SWT. Tentu dia berkuat di mana? Berhenti sampai unta itu dia berhenti di daerah Masjid Nabawi sekarang, perkampungan Bani Najjar, dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian ada pun tanah yang dijadikan Masjid Nabawi dan rumah istri-istri Nabi, maka itu adalah tanah milik 2 anak yatim yang kemudian dibebaskan atau dibeli oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah ini syarat akan makna. Ya, siapapun yang mentadabbur dan membacanya dengan seksama, maka dia akan menjumpai ya bahwa peristiwa ini amat mulia, amat agung dan syarat akan makna. Waqafat ya, mesti kita berhenti pada setiap fasenya itu ya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menghendaki peristiwa itu untuk terjadi. Maka beruntunglah orang-orang Madinah ya, menjadi tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang pertama menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka bukan orang yang paling banyak memperoleh keuntungan duniawi, sebagaimana pernah kita terangkan dalam hadis perang Hunain, tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, sehingga seorang profesor bernama Raghib As-Sirjani dia mengatakan seolah-olah Allah tidak ridha memberikan balasan untuk orang Ansar itu di dunia sedikit pun, sehingga dipenuhkan balasan mereka oleh Allah kelak di akhirat. Demikian pengajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.